bagaimanakah mekanisme kerja obat tersebut? Silahkan. Yang pertama, Hikmah Elmi. Hikmah Helmi, kelompok berapa, Nak? Kelompok 19, Ibu. 19, nomormu belakang 04. Ya, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Untuk soalnya, asam mefenamat merupakan contoh analgetik. Bagaimanakah mekanisme kerja obat? Menurut jawaban kelompok kami, yaitu menghambat enzim siklooksigenase. Mekanisme kerja asam mefenamat adalah menghambat enzim siklooksigenase atau COX yang terlibat dalam sintesis prostaglandin. Prostaglandin sendiri adalah senyawa yang dihasilkan oleh tubuh. Prostaglandin. Ya, maaf Ibu. Prostaglandin. Dihasilkan oleh tubuh sebagai respon terhadap cedera atau peradangan dan dapat menyebabkan rasa sakit, peradangan, dan demam. Dengan menghambat COX, asam mefenamat dapat mengurangi produksi prostaglandin dan mengurangi rasa sakit, peradangan, dan demam. Asam mefenamat termasuk ke dalam golongan obat antiinflamasi non-steroid atau non-steroidal anti-inflammatory drugs yang digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi dia merupakan menghambat siklooksigenase. Ada yang tahu nggak kira-kira siklooksigenase atau COX ini yang dihambat COX berapa? Saya, Bu. Raise hand, soalnya saya catat. Saya, Bu, saya dari sana. Oke. Jadi asam Rizky Soranda. Oke. Jadi asam fenolalanine itu termasuk salah satu obat. TBL berapa, Ki? TBL 6, Bu. TBL 6, Bu. Oke, silakan, Ki. Oke, jadi asam mefenamat ini termasuk salah satu NSAID yang tidak selektif. Jadi dia menghambat dua, COX-1 dan COX-2. COX-1 dan COX-2. COX-1 itu nanti implementasinya menghambat apa? Menghambat prostaglandin, Bu. Kalau COX-2? Itu menghambat reseptornya secara langsung. Oke. Yuk, betul. Jadi jawabannya ini di sini untuk soal ini adalah menghambat siklooksigenase. Nanti implementasinya dia akan menghambat prostaglandin seperti yang kita ingat kemarin. Prostaglandin itu kalau di patofisiologinya nyeri bisa langsung mensensitisasi si nosiseptor ya. Kemudian atau pakai jalur satunya dia bisa menyebabkan inflamasi. Kalau inflamasi apa yang terjadi? Kalau nomor 1 ini selesai, kita pembahasan berikutnya lebih cepat. Ketika prostaglandin menyebabkan inflamasi, apa yang terjadi di bawahnya itu? Setelah inflamasi, terjadi apaan? Sensitisasi. Kan pakai jalurnya ada berapa sih prostaglandin itu? Di patofisiologi nyeri. Baik, Bu, saya membantu menjawab. Jadi, di inflamasi itu kan akan merilis mediator inflamasi. Salah satunya ada Rahayu. Rahayu, sebentar, belum saya persilahkan. Rahayu, TBL berapa? TBL 22, Ibu. Berapa? 22. Oke, silahkan. Jadi, saat injury itu kan ada inflamasi. Nah, di inflamasi ini akan merilis mediator inflamasi, salah satunya ada prostaglandin. Nah, prostaglandin ini akan menyebabkan sensitisasi di nosiseptor dan akan menyebabkan nyeri. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih. Yuk, nomor 1 jawabannya adalah C. Kemudian nomor 2. Asam mefenamat merupakan contoh NSAID non-selektif
efek samping utama dari NSAID non-selektif itu apa? Silahkan Nur Rash. Kelompok berapa? Sayang Ibu. Dari kelompok 10 Bu. Rashid, apa menjawab? Iya Bu, mau menjawab. Silakan. Baik, dari Iya, silakan. Jawabanmu apa? Ada alasannya apa? nomor 2, asam mefenamat merupakan contoh non-selektif NSAID. Apakah efek samping utama obat golongan tersebut? Dari diskusi kelompok kami menjawab gastric bleeding. Gastric bleeding sendiri merupakan pendarahan lambung, di mana efek samping utama dari golongan non-selektif NSAID seperti asam mefenamat adalah iritasi pada saluran pencernaan, termasuk perut dan usus. Obat-obat ini dapat merusak lapisan pelindung lambung dan meningkatkan resiko terjadinya tukak lambung, pendarahan lambung, dan masalah pencernaan lainnya. Mungkin itu Bu dari kelompok kami Bu. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Kenapa kok efek samping utamanya adalah gastric bleeding? Izin menjawab Bu. Oke, Ardenansa, K berapa? Dek, namanya tolong di rename dong. K, kelompok berapa, K berapa, sama NIMU sama namanya. Semua ya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ardenansa, K berapa? Kelompok berapa? Kelompok 8 Bu. Oke, apa jawabanmu? Mas, seperti yang sebelumnya yaitu gastric bleeding. Efek samping utama dalam penggunaan obat non-selektif NSAID seperti asam mefenamat itu sendiri yaitu mengiritasi pada lapisan lambung yang dapat menyebabkan perdarahan gastrointestin yaitu saluran pencernaan. Hal ini terjadi dikarenakan terjadinya penghambatan produksi prostaglandin kelompok 1 yang mengganggu produksi mukus untuk melapisi lapisan lambung, sehingga lambung lebih rentan terhadap kerusakan akibat asam lambung. Oke, betul. Ardena, betul, karena dia ini menghambat prostaglandin utamanya. Padahal prostaglandin itu kita ketahui memiliki efek perlindungan terhadap mukosa lambung. Maka ketika mukosa lambungnya dia nggak ada, dia semakin asam lambung, sehingga bisa menyebabkan perforasi dan juga gastric bleeding. Yes. Nomor 3, silahkan. Ini udah mulai saya paparkan kasus. Kalau saya sukanya begini. Bentar. Nomor 3, Azizah Az-Zahra. Baik Bu Dani, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf Bu tidak bisa on cam dikarenakan sinyal di kos saya sedang buruk Bu. Jadi untuk nomor 3 ini diketahui bahwa pasiennya itu menderita skala nyeri yaitu 1, di mana skala nyeri 1 itu termasuk dalam itu mild yang mild nyeri itu Bu. Nah untuk mild nyeri itu untuk termasuk apa, terapinya Nak? menggunakan Termasuk apa, Nak? Nak, termasuk apa, Nak? Apa nyeri, Nak? Izin menjawab Bu, mild pain. mild Bu. Oke, iya. Mild pain. Nah, untuk mild pain silakan. sendiri itu untuk terapinya menggunakan NSAID dengan non-opioid. Sehingga kelompok kami tadi menjawab paracetamol tablet 500 mg. Kenapa tidak menjawab yang lain? Dikarenakan yang pertama, tramadol itu termasuk dalam weak opioid, sedangkan fentanyl itu termasuk dalam strong opioid. Kemudian untuk asam salisilat itu termasuk NSAID, tetapi dalam 100 mg itu berindikasi sebagai antiplatelet. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, Bu. iya, udah gampang banget ini ya. Ingat kalau kita terapi nyeri
Kalau kita pakai WHO Pain step 1 yang terdiri atas, silahkan ada yang bisa menjawab WHO Pain Leader? Selain Azizah, silahkan raise hand. Jelaskan. Naila, silahkan. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam karena untuk WHO Pain Leader yang pertama itu mild pain yang terdiri dari non opioid dan juga adjuvan. Kemudian yang kedua yakni moderate pain yang terdiri dari non opioid, kemudian weak opioid dan NSAID ya. Non-opioid analgetik ya. ya Bu. Kemudian weak opioid dan adjuvan, dan yang terakhir yakni severe pain yang terdiri dari severe pain yang terdiri dari strong opioid, kemudian non opioid dan adjuvan. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Yuk. Ya, WHO Pain Leader. Teman berat. Silahkan Faridatul Afifah. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam karena jaringannya sangat susah di gunung. Untuk nomor 4 soalnya adalah dalam terapi nyeri NSAID merupakan golongan obat yang direkomendasikan oleh WHO. Bagaimanakah tata laksana penggunaan NSAID pada pasien geriatrik untuk menekan risiko pada gastrointestinal? Jadi, seperti yang sudah dibahas di nomor 1 tadi, obat-obat NSAID ini menghambat COX-1 dan COX-2, di mana dia menghambat sekresi prostaglandin yang bisa menyebabkan luka lambung. Nah, untuk membersamai penggunaan NSAID ini digunakan bersama penghambat pompa proton inhibitor, karena pompa proton inhibitor ini berfungsi untuk menghambat sekresi asam lambung, di mana kan tadi pelindung lambungnya udah dihambat tuh, jadi yang perlu dikurangi juga asam lambungnya. Terus, kenapa tidak memilih antiplatelet sama antikoagulan? Karena antiplatelet dan antikoagulan ini adalah kelompok obat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah yang justru akan memperparah pendarahan. Karena obat-obat NSAID ini juga selain menyebabkan penyakit lambung, juga menyebabkan perdarahan. Sementara untuk obat AC ini merupakan obat untuk mengatasi tekanan darah tinggi, yaitu menghambat enzim yang dibutuhkan untuk memproduksi hormon angiotensin. Dan ARB atau angiotensin 2 reseptor blockers adalah golongan obat untuk menurunkan tekanan darah pada kondisi hipertensi. Jadi kelompok kami menjawab C, menggunakan bersama penghambat pompa proton inhibitor. Ya, karena ini merupakan stres ulcer prophylaxis yang bisa digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami double analgetik atau double analgetik plus antiplatelet atau antiplatelet plus antikoagulan ataupun dengan kortikosteroid. Kemudian antiplatelet atau antikoagulan sendiri mempunyai resiko peningkatan bleeding. Jadi dibayangkan kalau ini ditambahkan pada NSAID justru akan semakin meningkatkan resiko bleedingnya. Kemudian ACE inhibitor maupun ARB tidak relevan dalam proses perlindungan lambung. Jadi nggak berguna dalam kasus ini. Nomor 5 jawabannya B. Ada yang bisa ngasih alasannya? Alasan yang saya butuhkan, silahkan Korea. Baik, Bu Dani, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi, untuk nomor 5 sendiri, kami dari kelompok 24 berdiskusi bahwa seorang pasien ini mengalami nyeri dengan skala 2 yang dikategorikan sebagai mild pain. Jadi, untuk terapi nyeri untuk skala 2 ini diberikan dengan analgetik non-opioid atau penambahan maupun tidak penambahannya adjuvan. Sehingga kami menjawab yaitu asam asetil salisilat 500 mg 3 kali sehari. Kenapa kami tidak memilih
Option A karena untuk dosis dari aspirin sendiri yaitu 500 mg 3 kali sehari dan tidak memilih asamefenamat sendiri karena untuk dosis asamefenamat sendiri yaitu 500 mg untuk 3 kali sehari. Seperti itu Bu Dani, terima kasih. Kemudian mengapa kok tidak asam askorbik? Untuk asam askorbik sendiri atau vitamin C diperuntukkan untuk daya tahan tubuh, Bu, bukan sebagai analgetik. Ya, betul. Jadi ini untuk analgetiknya malah enggak ya, karena dia malah untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, biasa digunakan untuk pasien yang sariawan seperti itu. Kemudian silahkan nomor 6. Yuk, nomor 6 silahkan. Rosa Rahmayanti. Namanya kayak namanya Bu Mayu ya. Saya dari kelompok 14, nomor 2, sekarang nanti akan mewakili kelompok menjawab. Dari diskusi kelompok kami itu soal nomor 6, Nyonya S 50 tahun mengeluhkan nyeri menjalar pada tangannya. Pasien memiliki riwayat pada tangan tersebut. Dokter mendiagnosa Nyonya S menderita post-herpetic neuropathic pain. Obat apakah yang tepat digunakan pada Nyonya S untuk mengatasi nyeri tersebut? Berdasarkan diskusi kelompok 14, kelompok kami menjawab C, TCA. Herpetic neuropathic pain sendiri merupakan sindrom nyeri neuropatik dengan menetap dalam hitungan bulan sampai tahun setelah penyembuhan infeksi herpes zoster. Merupakan antidepresan yang digunakan sebagai ajudan pada terapi nyeri. TCA adalah salah satu antidepresan yang sudah lama dimanfaatkan sebagai analgesik dan direkomendasikan sebagai terapi lini pertama pada pasien dengan neuropathic pain. TCA sebagai analgesik dalam mengobati neuropatik pada diabetes mellitus, neuropatik, tension headache, dan migrain melalui penguatan saraf-saraf non-adrenergik dan menginhibisi jalur serotonin. Dosis TCA yang digunakan sebagai analgesik pun lebih rendah dibandingkan sebagai antidepresan. Begitu jawaban dari kelompok 14. Ya, ingat ya, kemarin ada 2 skema. Nah, selain WHO pain leader, setelah itu juga ada pain yang skema pain yang ada nociceptive pain sama neuropathic pain. Kalau yang nociceptive pain sudah jelas kita pakai non-opioid analgetik, terus nanti ditambahnya opioid, terus dia juga ditambahin ajuvannya antidepresan. Tetapi kalau yang neuropathic pain juga karena dia ingat neuropatik ini sifatnya menjalar, kita pakainya juga yang antidepresan ataupun golongan GABA. Jadi jawaban adalah C. Mas ingat ya seperti ini. Kalau yang ini belum saya kasih kemarin, neuropatik pain untuk algoritma terapinya kita bisa pakai. Kalau kalian perhatikan di sini, kelihatan nggak saya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Hemat ya, yang dipakai di sini justru antidepresan atau ajuvannya ya, karena tata laksananya itu tidak bisa menunjuk pada sumber pain-nya yang aslinya, karena dia yang terkena adalah sistem sarafnya. Jadi obat-obat yang di sini adalah obat-obat yang bekerja di sistem sarafnya. Kemudian untuk nomor 7, jawabannya C. Adakah yang bisa memberikan alasan nomor 7? Oke, nomor 7 ada yang saya nggak nemu jawabannya, meskipun kira kelompok nggak ada yang bisa nemu jawabannya. Jadi kalau di sini ingat ya Kak, siapa ini coret-coret? Kalau
eksitasi neutropik itu selalu berhubungan dengan ke elektrolit sodium, natrium, kalsium juga kali. Jadi ketika eksitabilitas natrium ini dihambat, itu bisa mengurangi eksitabilitas dari neuron-neuron itu tadi, sehingga nanti proses transmisi nyerinya tidak bisa tersampaikan ke dalam otak, sehingga ada modulasi maupun demikian. Kemudian nomor 8, capek ya Dek ya. Ayo semangat yuk, tinggal dikit yuk. Nomor 8, silahkan. Rizky Febrian. Iya, sebentar, Silahkan. Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya Rizky Febrian Soranda dari perwakilan kelompok 6, izin menjawab untuk nomor 8. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, untuk nomor 8, terapi ajudan apakah yang kita akan terapi untuk pasien D? Nah, jadi pasien ini kan mengeluh nyeri kepala yang terasa dalam dan tanpa rasa berdenyut. Dan dari hasil pemeriksaan ini mengalami TTH attention type headache. Nah, untuk terapi adjuvan atau terapi tambahan yang dapat ditambahkan itu berupa antikonsultan, antidepresan, ataupun mungkin obat golongan kortikosteroid. Paracetamol ini adalah obat analgesik non opioid. Kalau tramadol ini adalah obat opioid yang termasuk golongan omah. Sedangkan dexamethasone ini adalah obat golongan kortikosteroid. Sedangkan asam salisilat dan fentanyl ini termasuk salah satu asam salisilat ini termasuk golongan analgesik non opioid golongan NSAID. Termasuk obat golongan opioid yang kuat. Jadi jawabannya adalah C, dexamethasone. Jadi udah kalau kita lihat ini yang A ini justru memang ditambahi di penelitian mautnya. Model ini weak atau strong opioid? Boleh diulangi? Tramadol itu weak atau strong opioid? Lemah, Bu. Weak. Weak, betul. Kemudian asam salisilat. Asam salisilat ini pada kasus ini indikasinya untuk apa? Antikoagulan atau antiplatelet. Iya, untuk dosis sekian. Dan fentanyl ini kenapa nggak dipilih? Karena termasuk yang kuat, opioid yang kuat. Betul. Opioid. Opioid kuat ya. Kalau kata kuncinya sudah adjuvan, sebenarnya tanpa kita lihat kasusnya pun hanya melihat pilihan jawabannya, kita sudah tahu bahwa yang termasuk adjuvan di sini adalah yang dexamethasone. Gampang sekali. Kemudian nomor 9. B. Silahkan ada alasannya. Ini tadi sempat Manu. Diva Dahayu, K9, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Dari diskusi kelompok kami, Nyonya B 40 tahun mengalami kecelakaan motor. Kaki Nyonya B terluka dan mengakibatkan nyeri. Nyonya B mendapat asam mefenamat 500 mg 3x1 sebagai analgetik. Ternyata pasien mengalami efek samping nausea dan vomiting setelah mengkonsumsi obat tersebut. Analgetik apakah yang tepat disarankan untuk Nyonya B untuk menghindari efek samping tersebut? Pilihan analgesik yang tepat untuk Nyonya B sebaiknya disesuaikan dengan kondisi medis dan riwayat kesehatan pasien. Dalam kasus Nyonya B, untuk mengalami efek samping mual dan muntah setelah mengkonsumsi asam mefenamat, Celecoxib merupakan salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan sebagai analgesik yang tepat. Celecoxib adalah jenis NSAID yang lebih selektif dalam menghambat enzim COX-2 yang berperan dalam peradangan dan nyeri daripada menghambat enzim COX-1 yang berperan dalam melindungi saluran pencernaan. Oleh karena itu, celecoxib cenderung menyebabkan efek samping pada saluran pencernaan yang lebih sedikit dibandingkan dengan NSAID. Semua jenis analgesik yang disebutkan seperti saya tahu ibuprofen, aspirin, dan ketorolac dapat efektif dalam mengurangi rasa sakit dan nyeri. Namun pilihan obat tergantung pada kondisi medis dan
riwayat kesehatan pasien, serta efek samping yang mungkin terjadi. Paracetamol merupakan jenis analgesik yang paling aman dan jarang menyebabkan efek samping seperti mual dan muntah pada dosis yang direkomendasikan. Namun, paracetamol kurang efektif dalam mengatasi peradangan dan kondisi yang lebih parah seperti artritis. Profen, aspirin, dan ketorolac adalah jenis NSAID yang dapat efektif dalam mengurangi rasa sakit dan peradangan. Namun, mereka cenderung menyebabkan efek samping seperti iritasi lambung, ulkus, dan pendarahan, terutama pada dosis tinggi dan penggunaan jangka panjang. Selain itu, ketorolac dapat menyebabkan efek samping seperti mual dan muntah pada dosis yang tinggi dan penggunaan jangka panjang. Dalam kasus Nyonya B, karena mengalami efek samping mual dan muntah setelah mengkonsumsi asam mefenamat, maka perlu dipertimbangkan alternatif obat analgesik yang lebih sedikit menyebabkan efek samping pada saluran pencernaan. Oleh karena itu, celecoxib yang lebih selektif dalam menghambat enzim COX-2 dan cenderung menyebabkan efek samping pada saluran pencernaan yang lebih sedikit dapat menjadi alternatif yang lebih tepat untuk Nyonya B. Namun pilihan terbaik dan dosis yang aman harus dipertimbangkan secara individual berdasarkan kondisi medis dan riwayat kesehatan pasien. Seperti itu, Bu. Celecoxib. Kemudian kalau dari sini kita titik tangkapnya adalah di mana tempat dia menghambat, ya. Jadi di mana dia hambatnya. Kalau dia di COX-1, 2 menentukan selektivitasnya. Kalau yang berhubungan dengan sintesa protein itu ada di COX berapa? Silahkan. Penghambatan prostaglandin ya, Rizky? Di COX-1. Bukan di COX-2? Bukan, COX-1. Di COX-2 itu apa? Hambat nociceptor secara langsung. Kemudian saya masih ingat PR-nya yang kemarin, nanti saya tanyakan ya. Udah siap? Kalian ada cari jawabannya? Halo? 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 Rizky, COX-1 atau COX-2, Rizky? Menghambat prostaglandin kan, Bu? COX-1. COX-1, COX-2. COX-1. Cocok, Rizky? Sebentar, Bu. Ini menghambat prostaglandin kan, Bu? Menghambat sintesis prostaglandin. Coba. Yang berkaitan dengan penghambatan prostaglandin COX apa? Mohon maaf, Bu, terputus-putus. Pengobatan yang berperan dalam penghambatan prostaglandin itu COX-2. COX-1, COX-2. Coba literaturmu. literaturmu. COX-1 prostaglandin. COX-1 reseptor. Oh, maaf, mohon maaf, COX-2. Coba diulangi lagi. Jadi yang menghambat sintesis prostaglandin. Itu ada di slide saya. Itu ada di COX-2. Ada pendapat lain selain Rizky?
Ada pendapat lain selain Ki? Ayo pendapat lain selain Ki? Selain Ri? Indra, silakan Indra. Ya, Bu. Yuk. Jadi yang dimaksud dengan NSAID selektif itu dia menghambatnya di COX berapa? Dari untuk menghambat COX 2. Kemudian dari sehingga mengakibatkan nanti itu menghambat bisa produksi prograndin yang namanya Safira, siapa ya? Ada ya, Safira ya? Mungkin mau menambahkan? Tidak ada, Bu, dari saya. Pertanyaan saya adalah NSAID yang selektif. Sorry, gini aja pertanyaan saya sederhanain. NSAID yang menghambat COX berapa yang kira-kira tidak memberikan efek pada itu efek sampingnya pada saluran gastrointestinal lebih lemah. Izin menjawab, Bu. COX 2, Ibu. Iya, Safira dulu. Safira dulu, Nak. Safira dulu. Kalau yang efeknya lebih sedikit, tidak terlalu parah, itu berarti dari yang JL, Bu, daripada yang JX1. Mungkin dari saya itu aja, Bu. Oke. Rizky, ayo Ki. Iya, Bu. Tadi pertanyaan dirubah agak disederhanakan kan, Bu. Obat NSAID mana yang hambat COX berapa yang tidak memberikan efek gastrointestinal yang parah? COX 2, Bu. Karena COX 2 ini kan berkaitan langsung ke reseptor-reseptor, sedangkan COX 1 ini akan berkaitan dengan prostaglandin. Ya, Bu. Jawabannya Ki, suaramu putus-putus, Ki. putus ya, Bu. Mohon maaf, Bu. Lancar atau belum, Bu? Yuk, silakan. Gimana, Bu? Lancar atau belum? Ya, lancar. Silakan, Ki. Jadi untuk yang menghambat obat NSAID mana? NSAID kan ada dua, terbagi jadi dua ya. Yang selektif dan non-selektif. Kalau dia non-selektif, berarti dia menghambat dua, COX 1 dan COX 2. Kalau dia selektif, ini berarti cuma menghambat salah satu. Umumnya COX 2. Nah, apabila yang dihambat, ini kan berkaitan dengan reseptor secara langsung ya, Bu. Jadi dia menghambat reseptor nyerinya secara langsung. Kalau misalkan non-selektif, ini kan menghambat 1 dan 2. Nah, apabila satunya dihambat, maka prostaglandinnya akan produksi prostaglandinnya akan dihambat juga, yang mengakibatkan iritasi gastrointestinal. Jadi jawaban COX 2. Betul. Maksudnya tuh gini, anti NSAID itu ada yang selektif, ada yang selektif.
selektif menghambat COX-1 maupun COX-2-nya. Sedangkan yang selektif itu ada literatur ngomong hanya selektif menghambat COX-2-nya saja. Ada bahkan yang hanya menghambat COX-1-nya saja, pokoknya salah satunya. Tapi kebanyakan pendapat yang dimaksud dengan SID adalah menghambat COX-2. Karena COX-1 ini dia itu memiliki peran dalam gastrik glukosa. Artinya apa? Dia ini nggak mengganggu si prostaglandinnya. Jadi kalau kamu hanya yang dikerjain, yang menghambatkan, yang diselektifkan hanya menghambat COX-2 saja, sementara COX-1-nya nggak dihambat, maka itu resiko gastritidinnya lebih rendah karena di situ ada perlindungan mukosa dari si prostaglandin. Sampai situ bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ki, nggak kebalik ya, insya Allah ya. Insya Allah, maaf saya salah dengar. Saya dengarnya si koksigenase mana yang harus dihambat untuk menghambat sintesis prostaglandin. Terus kamu jawabnya? COX-2. Mungkin karena sinyalnya terputus. Ya, nomor 10. Alergi. Afriza, silahkan. Baik, Bu. Jadi yang berikut ini terkait alergi. Jadi kelompok kami itu menjawab A, yaitu alergi merupakan reaksi hipersensitif. Kalau jawaban yang B, reaksi hipersensitif merupakan suatu reaksi alergen, itu kurang tepat karena reaksi hipersensitif itu belum tentu alergi. Terus kalau yang C, alergi merupakan reaksi toleransi, itu salah karena toleransi itu adalah di mana kita minum suatu obat itu efektivitas obatnya berkurang karena pemakaian ulang. Toleransi merupakan reaksi yang salah, dan juga hipersensitif merupakan toleransi itu juga salah karena hipersensitivitas itu merupakan reaksi yang berlebihan akibat suatu obat itu sendiri, sedangkan toleransi itu reaksi di mana obat itu tidak efek yang sama seperti sebelumnya gitu. Oke. Manakah reaksi berikut yang merupakan yang benar terkait reaksi alergi? Toleransi itu apa, Dek? Ada yang tahu nggak toleransi itu apa? Ini, Bu, apa gimana kita mengonsumsi suatu obat namun efek obat pemakaian yang berulang. Nah, jadi toleransi itu kalau setahu saya itu respon obat yang berkurang juga efektivitas karena pemakaian obat yang berulang. Sudah terkena paparan berulang kali, jadi ibaratnya tubuh merasa resisten. Kalau alergen itu apa? Zat yang menyebabkan alergi. Nah, salah satu ciri khas alergen memiliki berat molekul yang cenderung gimana, Dek? Ada yang tahu? Ada yang tahu sekarang ke tangan? Ada, kalau untuk makanan, alergen yang di tengah sumber atau dengan alergen itu biasanya ada telur ataupun susu atau kacang. Dan ketiga jenis makanan yang saya sebut tadi itu memiliki salah satu ciri dari alergen. Tahu nggak kira-kira apa cirinya? Sama-sama protein, Bu. Betul, sama-sama protein. Lebih spesifik lagi, proteinnya kenapa? Berat molekulnya gimana? Berat molekul protein kan besar, Bu. Berat, betul. Rizky. Ki, kamu ngekos biasa apa, Ki? Dewe, Bu. Kalau saya bahasa Jawa, kita bukan teman. Sendiri kamu nggak ada temannya tukeran apa gitu dah? Nggak ada, Bu. Oke, jadi makanan yang memiliki berat molekul protein besar itu cenderung mempunyai resiko menjadi alergen. Oleh karena itu, kalian besok kalau jadi ibu-ibu ya,
sekiranya atau bapak-bapak aware ya, anak kalian atau kalian punya riwayat alergi sehingga anak kalian punya resiko terkena alergi juga, kalian harus aware sama susu yang kalian beri pada anak-anaknya. Jadi perhatikan tuh proteinnya berapa kandungannya, berat banyak atau tidak, karena protein telur maupun kacang-kacangan tuh bakulnya besar. Bisa jadi alergen, nanti akan magister farmasi klinis. Jadi intinya dia itu nanti menjadi satu, dia nanti bisa menyerang mast sel nanti mengeluarkan histamin dan alergi lainnya muncullah manifestasi. Jadi nanti kalau kalian nanti ada riwayat alergi atau muncul reaksi alergi berkaitan dengan makanan atau anak-anak kalian nanti ada resiko alergi, silahkan cari makanan yang proteinnya rendah. Kalaupun mau pakai protein, carilah yang berat molekulnya itu kecil. Nah, paling gampang pengeranya memang kalau kita mau ngelihatin beratnya kan susah ya, harus pakai analisa ya, pakai mikroskop mungkin ya. Tapi kalau kalian kan bisa dari berat protein yang digunakan, kandungan protein. Kalau makanan itu kan selalu ada labelnya ya, kandungan karbo berapa, carilah yang kayaknya rendah. Seperti itu salah satu tips untuk menghindari alergi. Kemudian nomor 11. Pastikan Syifa. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Dani. Perkenalkan, saya Syifa Khairumah dari kelompok 2 NIM 4. Izin menjawab pertanyaan nomor 11. Pertanyaannya, alergi terjadi sebagai akibat adanya cross-linking dengan imunoglobulin. Apakah jawaban kami adalah A. Imunoglobulin E. Dan kami, istilah reaksi alergi menunjukkan adanya reaksi yang melibatkan antibodi E. Dia terikat pada sel usus berada dalam sirkulasi darah dan juga sel mat ditemukan di dalam jaringan. Jika antibodi IgE yang terjadi dengan sel-sel tersebut berhadapan dengan yang disebut di sini sebagai alergen, maka sel-sel tersebut didorong untuk melepaskan zat-zat atau mediator kimia yang dapat merusak atau melukai jaringan di sekitarnya. Sedangkan untuk imunoglobulin G baru bereaksi ketika adanya penyakit virus atau bakteri yang pernah menyerang tubuh. Antibodi ini melindungi tubuh dari infeksi dengan cara mengingat yang telah dihadapi. Sedangkan imunoglobulin E bereaksi dengan virus atau bakteri pertama kali menyerang tubuh sebagai benteng tahanan paling utama virus atau bakteri. Ketika dalam tubuh terdeteksi imunoglobulin M yang tinggi, hanya ada bakteri atau berada dalam tubuh kamu. Sedangkan imunoglobulin D memiliki yakni memicu respon imunitas yang banyak ditemukan di limfosit B. Meskipun IgD berjumlah serum darah. Lalu untuk imuno A berfungsi sebagai mendiagnosis gangguan imunitas. Jadi seperti itu Bu jawaban dari kami. Ya, imunoglobulin ini berperan dalam proses mekanisme pertahanan tubuh baik itu dari apa ya ataupun alergen yang nanti berhubungan dengan imun. Termasuk dehidrasi, hipersensitivitas. Pertanyaan saya, kalian nih ngerti imunoglobulin itu apa? Imunoglobulin itu apa sih? Silakan Resen. Izin menjawab, Ibu. Hikmah Helmi, silakan. Imunoglobulin nama lain dari antibodi, Bu. Nanya.
gunanya untuk melawan alergen, bakteri, virus penyebab. Tapi kalau kita ngomongin imunoglobulin itu pasti pikiran pada reaksi hipersensitivitas. Hipersensitivitas ada beberapa tipe, bisa menjelaskan hipersensitivitas dan imunoglobulin yang terkait dengan reaksi hipersensitivitas tersebut, silakan. Imunoglobulin itu kan glukoprotein. Nah, di sini ini teridentifikasi ada imunoglobulin M, G, kemudian E, gitu ya. Dengan reaksi hipersensitivitas. Pertanyaannya, reaksi sensitivitas itu ada berapa? Tipenya apa aja dan imunoglobulin apa yang ada di dalamnya? Ya, Hikmah. Terima kasih. Izin menjawab, reaksi hipersensitivitas sendiri itu ada 4. Pertama itu tipe 1. Tipe 1 itu yang terjadi ketika antibodi imunoglobulin E melepas zat kimia histamin ketika bertemu alergen. Kemudian reaksi hipersensitivitas tipe 2 itu kondisi saat sel tubuh normal secara keliru dimusnahkan oleh sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Reaksi ini melibatkan antibodi imunoglobulin G atau imunoglobulin M. Kemudian reaksi hipersensitivitas tipe 3 terjadi ketika antibodi dan antigen menjadi satu bagian tubuh tertentu, misalnya pembuluh darah di kulit, ginjal, sendi, hingga menyebabkan peradangan atau kerusakan vital. Reaksi hipersensitivitas seperti ini umumnya 4-10 hari setelah tubuh terpapar antigen. Kemudian reaksi hipersensitivitas tipe 4, reaksi ini tipe lambat karena reaksinya relatif lebih lama dibandingkan dengan tipe hipersensitivitas lain. Oke. Ada 4 tipe reaksi hipersensitivitas, tipe 1, 2, 3, 4. Reaksi tipe 1 itu disebut dengan reaksi anafilaktik, ini biasanya cepat ya. Ini karena adanya cross-linking itu reaksi sitotoksik, di sini melibatkan imunoglobulin maupun M, di sini itu komplement antara L sama si antibodi. Kemudian ada tipe 3, di sini terbentuk imun yang melibatkan sama G dan imunoglobulin M. Kemudian yang tipe 4, di sini ada reaksivitas tipe lambat. Di sini kalau tipe lambat itu karena kamu kena terpapar alergennya sekarang, bisa jadi munculnya itu enggak ini, bisa jadi munculnya seminggu ke depan bisa. Itu yang reaksi alergi hipersensitivitas atau lambat. Jawabannya adalah, kemudian pertanyaannya, kenapa histamin ini dilepaskan oleh sel emas? Histamin sel emas lepaskan histamin akan muncul inflamasi. Sebenarnya inflamasi itu merupakan satu metode bertahan diri ya, sehingga nanti alergennya itu akan diserang. Nanti akan mengaktifkan sistem sitokin, kemudian juga di situ akan muncul fagositosis, jadi selnya nanti akan dimakan, alergennya akan dimakan oleh sistem antibodi ini. Sama yang ngajar alergi histamin dan teman-teman ini pasti Ibu.
Atau jelasin alergi enggak? Mekanismenya. Mekanisme apa itu? Mekanisme terbentuknya alergi. Reaktor sensitivitas dijelasin? Apa tipe? Tidak, kayaknya kan nggak ada jelaskan. Kalau ngomongin alergi, mestinya nanti nyebutin reaksi hipersensitivitas deh. Tapi yang dijelasin temanmu tadi sudah masuk, semoga adik-adik bisa punya sedikit gambaran, nanti silakan dibaca sendiri. Nomor dapat berbeda atau bersebuah langsung udah jam 5. Yuk, contohnya ini apa? Muhammad Faisal, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Di sini diskusi dari kelompok kami nomor 13 untuk penghambat ini dapat berperan sebagai terapi alergi. Dan alergi apakah dari kelompok B cetirizine? Karena di sini dijelaskan bahwa terapi alergi berarti ini termasuk golongan histamin 2, golongan histamin 1. Karena golongan histamin 1 sendiri termasuk untuk berperan sebagai ranitidin, karena itu termasuk golongan histamin 2 yang berperan pada lambung, dan termasuk juga famotidin itu mekanismenya atau terapinya itu pada lambung juga. Terus kemudian yang dexamethasone itu termasuk obat golongan kortikosteroid, dan epinefrin itu termasuk golongan adrenergik. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Yuk, nomor 14. Yuk, jawabannya mana sih? Pada shock anafilaktik akibat alergi, obat apa yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut? Yuk. Ya, betul. Ini kok kalau saya amati di sini juga ada beberapa vitamin H1 ya. Jadi di sini ada yang alergi sebetulnya, selain yang H2 udah gugur pasti jawabannya ya. Terus kenapa lagi yang dibilang anafilaktik? Jadi kalau kamu dapat reaksi cepat, alergimu muncul, mestinya penelitiannya yang mereka cepat, yang onsetnya cepat adalah yang bentuk sediaannya adalah injeksi karena nggak melalui fase absorpsi, begitu ya. Kemudian nomor 15 apa yang menyebabkan alergi makanan? Ayo. Bu. Siapa nih yang jawab? Amanda yang belum pernah jawab, silakan Anda. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Amanda Fatia dari kelompok 13 izin menjawab soal nomor 12. Apakah yang dapat menyebabkan alergi makanan? Hasil dari diskusi kelompok kami menjawab A, karena reaksi protein dalam makanan tersebut. Dan itu karena alergi makanan, jadi sistem tubuh menganggap protein di dalam makanan merupakan suatu ancaman bagi tubuh. Sebagai bentuk respon, tubuh melepaskan senyawa kimia yang memicu reaksi alergi. Reaksi alergi biasanya muncul dalam beberapa menit sampai beberapa jam setelah mengonsumsi makanan alergetik. Mereka yang sangat sensitif dapat mengalami reaksi alergi meskipun jumlah makanan penyebab yang dikonsumsi sangat sedikit. Reaksi alergi yang timbul bisa ringan, namun bisa juga mereka sangat terhadap makanan tertentu, misalnya dampaknya bisa hingga menyebabkan hal yang paling parah itu kematian, Bu. Sekian, Bu. Ya, ini berhubungan dengan karena ini nanti yang akan mensensitisasi saluran pencernaan di agen. Kemudian
Yang jelaskan mekanisme NSAID sebagai analgetik, silakan. Sudah nggak ada option. Nomor 1. Mekanisme NSAID sebagai analgetik, silakan. Ceritain pada saya. Yuk, Muhammad. Muhammad Sadam, Bu. Yuk, Sadam, silakan. Baik, Bu. Jelasin. Jawab dari hasil diskusi kelompok ini, jelaskan mekanisme NSAID sebagai analgetik. NSAID sebagai analgetik bekerja dengan cara menghambat enzim COX-1 dan COX-2 sehingga menurunkan produksi prostaglandin dan prostaglandin yang merupakan inflamasi sehingga mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi, Bu. NSAID analgetik kaitannya apa, yo? Menghambat apa? Menghambat COX-1 dan COX-2, Bu. Kemudian menghambat COX-2 itu dapat produksi prostaglandin dan prostasiku merupakan diatur inflamasi sehingga mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi. Jadi prostaglandin nanti dihambat, jadi mensensitifasi reseptor. Jadi nanti si pain-nya itu nggak muncul. Nomor 2, oke, kombinasi. Nomor 2, kasus nih, yuk. Muhammad Afrizal, silahkan. Baik, Bu. Dari diskusi kelompok kami, dalam kasus ini pasien mengalami nyeri hingga menangis, yang berarti menurut skala Universal Pain Assessment Tool, hal tersebut kami akan berikan obat analgesia ini digunakan analgesia strong opioid seperti morfin, fentanyl, dan oxycodone, serta juga dapat dikombinasikan seperti analgesik paracetamol, golongan NSAID seperti asamfenamat ataupun aspirin, dan juga bisa ditambah dengan adjuvan seperti antidepresi, antikonvulsan, kafein ataupun kortikosteroid, Bu. Dan jika dalam kasus lain apabila hilang maka bisa disarankan untuk konsultasi ke spesialis, Bu. Seperti itu. Ya, jadi nanti ini dia karena udah menangis, berarti dia pain ya, udah dimasukkan injeksi, dia udah pakai strong opioid, berarti nanti bisa ditambahin sama non opioid analgetik sama antidepresan, boleh kortikosteroid atau apapun. Kemudian yang nomor ini saya harap kalian bisa menjawab mengapa NSAID dapat menghambat saluran, dapat memiliki efek samping pada saluran GI. Ini nggak saya lempar karena menghambat prostaglandin sudah kita cukup jelas hal ini ya. Kemudian yang nomor 4 yang seru, semoga kalian bisa menjawab bagaimana kortikosteroid dalam terapi rinitis A. Kerja kortikosteroid rinitis alergi, silakan. Ada yang mau jawab? Ayo, ada yang mau menjawab? Tadi jawabannya pas A apa nih? Bagaimana mekanisme kerja kortikosteroid mengatasi rinitis alergi? Apa yang dihambat? Apa yang dilakukan? Menurunkan apa? Izin untuk menjawab, Bu Dani.
Azizah Azahra, silahkan. Dari yang kami temukan itu rinitis sendiri termasuk salah satu inflamasi saluran nafas, di mana terjadi dengan inhalasi antigen yang mengaktifkan sel MAS dan sel TH2 di saluran nafas. Kemudian mediator masih berupa histamin, dan leukotriene menuju sumsum tulang belakang menyebabkan diferensiasi eosinophil. Eosinophil sendiri masuk ke daerah iritasi alergi, migrasi ke paru-paru dan akan menyebabkan rinitis alergi. Nah, kortikosteroid sendiri dapat penurunan jumlah dalam darah sehingga akan mengurangi inflamasi. Ya, dia ini menurunkan eosinofil hingga menurunkan inflamasi. Nah, maka dia menurunkan inflamasi ini di otot polosnya yang ada di saluran pernafasan ini jadi lega, sehingga juga akan menurunkan produksi mukus di kelenjar mukusnya. Terakhir, jelaskan mekanisme alergi. Silakan. Mekanisme tadi Pak Satri katanya sudah menjelaskan. Azizah lagi? Yang lihat itu imunoglobulin apa dan terjadi apa? Alergi sama Pak Sadli, yo. Hayu, silahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Bu, saya ingin menjawab untuk yang nomor 5. Jadi, alergi itu terjadi adanya alergen yang kontak dengan individu. Kemudian, sel B akan teraktivasi dan akan membentuk sel plasma. Nah, dan akan dari sel beta tersebut akan memproduksi antibodi IgE yang kemudian IgE itu akan menumpuk pada sel MAS. Kemudian ketika terkontaminasi lagi atau adanya serbu alergen, itu akan berikatan dengan IgE-nya dan terjadi degranulasi, kemudian akan melepaskan histamin. Terjadi alergi, begitu. Ya, intinya alergi itu terjadi kalau ada alergen ya masuk, kemudian ini akan betul ikatan. Jangan lupakan kata-kata itu dengan IgE ya. Nah, IgE ini adanya di mana? Nah, ketika ada paparan lagi alergen lagi nih ya, kan sudah ada petanya tuh ya, masnya nih ya. Nanti itu sel MAS akan rilis mediator inflamasi seperti histamin yang merupakan salah satu manifestasi di alergi gitu. Kemudian berkaitan dengan PR kemarin, yuk HCl sama antasida, ada yang sudah tahu bersama reaksi? Azizah Azahra, Yan. Menjawab, pun yang temukan itu antasida yang menggunakan magnesium hidroksida. Untuk reaksi netralisasinya itu MgOH2. Magnesium hidroksida rumusnya gimana? Rumus molekulnya? MgOH2, Bu. Nah, MgOH2 bereaksi dengan 2HCl menghasilkan 2 plus 2H2O, di mana MgL2 itu sudah netral dan akan menghasilkan air. Rumus molekulnya dari magnesium hidroksida tadi MgOH2, Bu. Mg dalam kurung OH2 ya. Terus ditambah berapa molekul L jadi timbang? 2 molekul HCl. Itu reaksi menjadi apa? Menghasilkan MgCl2 plus dan juga molekul air. Molekul airnya H2O. H2O. Berarti 2H.
yang pakai, ada yang mau mencoba yang pakai magnesium, yang pakai aluminium hidroksida mungkin kesetimbangan reaksi? Rizky, silakan. Baik Bu, terima kasih catatannya. Menggunakan aluminium hidroksida, AL dalam kurung OH3 ditambah 3HCl menghasilkan AlCl3 ditambah 3H2O. Rumusnya aluminium hidroksida apa? Al dalam kurung OH tutup kurung 3. Yoi, ya, kemudian ditambahin 3 berapa HCl? 3 HCl. Menghasilkan? AlCl3 ditambah 3H2O. Oke, great. Yuk, pertanyaan terakhir. Apa efek samping dari penggunaan PPI jangka panjang yang berkaitan dengan penghambatan asam lambung yang bakteri yang ada di sana? Apa efek sampingnya? Boleh Bu menjawab? Iya, silahkan Ki. Dari yang saya baca ya Bu, dari literatur yang saya baca, karena pompa proton inhibitor kan menghambat pembentukan asam lambung ya, dan asam lambung berfungsi sebagai suatu imun tubuh, juga berfungsi sebagai imun tubuh selain dari berfungsi untuk melakukan pencernaan makanan. Nah, apabila pompa proton inhibitor digunakan dalam jangka panjang, itu dapat menyebabkan beberapa penyakit. Salah satunya adalah infeksi bakteri. Nah, infeksi bakteri ini itu akan dapat menginfeksi paru-paru yang menyebabkan pneumonia. Iya, itu kata kuncinya, Nak. Jadi dari kemarin itu udah ada nyebut satu, kayaknya ya si Rizky ini, pneumonia. Ya, mengapa? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa pneumonia bisa menyebabkan pneumonia? Yuk, bisa menyebabkan pneumonia itu kira-kira apa? Izin menjawab, Ibu. Karena dari bakteri pneumonia sendiri merupakan bakteri aerobik yang dapat bertumbuh dalam lambung akibat peningkatan pH setelah konsumsi PPI. Jadi ketika dia di lambung itu nggak ada asam lambungnya, dia naik ya ke atas ya Nak ya. Naiknya kemana? Ke paru-paru Bu Dani. Ke paru-paru. Begitu. Itu adalah resiko utama penggunaan PPI jangka panjang karena meningkatkan resiko pneumonia oleh infeksi Clostridium. Meningkatkan resiko pneumonia. Kemudian, apakah H2RA juga memiliki resiko ini? Iya, tetapi tidak setinggi evidennya daripada si PPI. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Saya izin bertanya, Bu, tapi bukan masalah materi TPL hari ini. Boleh, Bu? Silahkan, kalau saya bisa jawab. Jadi gini, Bu, kan saya dapat info untuk tanggal 17-18 itu kan akan dilakukan OSC gelombang 1 untuk Angkatan 20. Nah, tanggal 17 itu kan hari Rabu, dan kebetulan Angkatan 20 itu ada praktik, Bu. Itu apakah tidak tabrakan ya Bu dengan jadwal OSC? Karena Bisakah dengan Sadam jadwal yang terbaru? Sudah, Bu. Tanggal 17 bukannya saya kosongin ya? Iya, Bu. Cuman dari jadwal yang saya dapat itu tanggal 17 ada praktikum, Bu. Saya lihat dulu ya. Karena Bu Gina pasti akan mengambil pasien OSC dari Angkatan 21. Kalian ada yang ikut OSC juga? Jadi pasien, Bu. Oh ya? Siapa yang ngubungin kalian? Dari Bu Gina langsung. Dari 17 itu saya kosongkan ya, Dek. Oh, kosong ya, Bu? Iya, Sadam di-share.
Yang Rabunya saya kosong. Jadi hari Rabu ini kosong, Kamis kosong, Jumat uji toksisitas, Senin UAS, siangnya menghitung LD 50. Nah, minggu terakhir isinya banyak yang ujian, remedi, ujian praktikum, dan remedi ujian praktikum. Seperti itu. Aturannya sama, remedi, nilai maksimal adalah 70 ya, nilai perbaikannya. Jadi kalau kalian dapat nilai 100 ya tetap aja nilai yang saya masukkan 70. Dani, silakan, ada yang bertanyakan, Dani? Izin untuk menyampaikan aspirasi terkait praktikum pada minggu besok, Bu. Ya, silakan. Jadi kan pada minggu besok itu kita itu banyak sekali praktikum, Bu. Nah, itu kan pada minggu besok juga itu terdapat ujian UAB. Tidak, nah. Oh, memang jadwalnya belum dibahas. Share yang baru ya. UAB ini saya taruh hari Senin tanggal 22 Mei, nak. Jadi dalam minggu depan itu isinya cuma praktikum saja, Senin, Selasa, Jumat. Rebo libur. Kamis libur. Oke. Enak kan? Udah, ini jelas ya jadwalnya. Praktikum minggu ini hanya histologi. Minggu depan praktikum Senin, Selasa, Jumat, atau praktikum saja. Oke? Baik, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk laporan praktikumnya itu kalau di modul itu diketik apa gimana, Bu? Tidak. Begini, silakan tanyakan pada asisten lab masing-masing atau ketua kelasnya berinisiatif bertanya pada pengampunya. Pengampunya menginginkan jurnal sama lapraknya ditulis tangan atau diketik individu atau kelompok. Karena nanti ada dosen yang perlu diwaspadai karena beliau menginginkan dikumpul tulis tangan. Laporan praktikum dikumpulkan saat itu juga tulis tangan. Kalau tahun lalu demikian. Makanya silakan nanti konfirmasi pada tiap-tiap dosen pengampunya. Kalau beliau menginginkan tulis tangan, dikumpulkan 1 minggu lagi. Kalau menginginkan ketik, dikumpulkan saat itu atau 1 minggu lagi. Kayak gitu ya. Kalau untuk saya mengampu analgesik sama uji mana nih ya saya? Inokulasi bakteri sama aktivitas antibakteri nih ya. Hari Senin Selasa. Praktikum dengan saya uji inokulasi maupun uji aktivitas antibakteri, dengarkan baik-baik. Hanya 1 saja jurnalnya. Ya. Silakan pada saat kalian uji bakteri Senin. Selasa silahkan kalian mengumpulkan sama lapraknya. Jadi Senin tuh kalian nyerahin bikin jurnal kan ya sebagai password masuk. Terus nanti jurnalnya itu ketika selesai praktikum silahkan diminta dari asisten labnya ya kalau dikumpulkan. Kemudian kalian menulis lapraknya individual dan dikumpulkan pada hari Selasanya saat uji aktivitas antibakteri. Paham? Paham, Bu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Besok UTB, Sadam, silahkan hubungi Pak Sadli, karena besok yang bertugas untuk mengawasi kalian adalah Pak Sadli. Silahkan komunikasikan ruangannya juga. Oke ya, Sadam? Baik, Bu. Izin bertanya, Bu. Besok yang jaga cuma dari Pak Sadli, apa ada dosen yang lain, Bu?
Iya, Nak. Gimana, Nak? Besok yang jaga dari dosen cuma Pak Sadi atau ada dari dosen yang lain? Ya, dilihat saja besok ya. Yang pasti bertugas adalah Pak Sadli. Oke? Ibu. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang ditanyain, Dani masih tanya atau raise hand-mu mau diturunin? Dani. Sudah, guys. Oke, Rahayu, silakan Rahayu. Iya, Ibu izin bertanya, Ibu kan tadi yang telah Ibu sampaikan kalau uji inokulasi sama uji aktivasi bakteri, antibakteri itu di jurnalnya jadi satu. Terus dikumpulkan di hari Selasa saat uji aktivasi antibakterinya. Jadi lapraknya buat uji aktivasi antibakteri itu bagaimana, Ibu? Laporan akhirnya. Aktivitas antibakteri. Jadi pasien inokulasi bakteri kan bikin password ya. Nah, habis gitu kalian praktikum. Habis gitu nanti laporannya dari terusannya si jurnal itu kan kalian terusin pembahasannya. Itu nanti dikumpulin saat uji aktivitas bakteri. Jadi dua praktikum saya hanya butuh tulang saja. Itu ya. Terima kasih, Bu. Oke. Tulis tangan. Yang lain jangan lupa belajar karena siapa tahu ada pretest untuk praktikumnya. Oke? Baik, Bu. Untuk semua praktikum. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan menyambut maghrib. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa menambah ilmu kita dan bermanfaat untuk kita. Semoga adik-adik tetap semangat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.